Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauqi Aldinov dan saya dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Kesultanan Goa Talo. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah, latar belakang terbentuknya. Kesultanan Goa Talo terbentuk dari penyatuan dua kerajaan yang berdekatan di wilayah Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa sudah berdiri sejak abad ke-14 dan dikenal sebagai kerajaan agraris yang berkuasa di daerah dataran tinggi. Sementara itu, Kerajaan Talo adalah kerajaan maritim yang berkembang di pesisir timur Makassar. Pada awalnya, kedua kerajaan ini sering berkonflik, namun pada abad ke-16 keduanya memutuskan untuk bersatu demi memperkuat kekuasaan dan stabilitas. Penyatuan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9. Masuknya Islam 1605. Agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan sekitar abad ke-17. Tiga ulama dari Minangkabau, Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Ri Patimang datang untuk menyebarkan Islam. Mereka berhasil mengislamkan Raja Goa pada tahun 1606. Sejak saat itu, Islam menjadi agama resmi kerajaan. Selanjutnya itu ada kehidupan politik dan pemerintahan. Yang pertama itu ada struktur politik. Dua kerajaan bersatu. Goa dan Talo awalnya adalah dua kerajaan yang terpisah, namun bersatu pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10 dan Raja Talo ke-6. Setelah bersatu, Goa menjadi pusat kekuatan militer, sementara Talo lebih berperan dalam bidang administrasi dan diplomasi. Raja atau Sultan, yaitu pemimpin tertinggi disebut Kareang atau Raja, dan setelah Islamisasi, gelarnya berubah menjadi Sultan. Sultan Hasanuddin adalah salah satu sultan paling terkenal dari Goa. Dewan Adat dan Pembesar. Pemerintah dibantu oleh para bangsawan dan dewa penasehat yang disebut Bate Salapang atau 9 bangsawan utama yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan. Pertama itu ada monarki sentralistik. Pemerintahan bersifat monarki yang cukup terpusat, namun tetap mempertahankan struktur adat dan pengaruh bangsawan. Terus ada juga wilayah pasal. Banyak wilayah sekitar menjadi vassal Kesultanan Goa Talo dan tunduk pada kekuasaan pusat, membayar upeti dan menyediakan pasukan jika dibutuhkan. Terus ada juga birokrasi tertata. Goa memiliki sistem birokrasi yang cukup maju untuk zamannya, termasuk pencatatan data, pengumpulan pajak, dan pengaturan pelabuhan. Dan yang terakhir ada Islamisasi dan hukum. Setelah masuk Islam pada awal abad ke-17 oleh Datuk RI Bandung dan Datuk RI Patimang dan Datuk RI Tiro, Kesultanan Goa Talo menjadikan Islam sebagai dasar hukum dan pemerintahan. Hukum adat tetap dipertahankan, tetapi diselaraskan dengan hukum Islam dan hal-hal seperti perkawinan, warisan, dan keagamaan. Kehidupan ekonomi. Basis ekonomi, perdagangan maritim, pertanian beras, dan perikanan. Pusat dagang, pelabuhan Somba Opu, Jadihub, Rempah Nusantara. Komoditas. Yang pertama ada ekspor, beras, rempah, emas, muda. Yang kedua ada impor, kain, senjata, keramik. Sistem dagang. Yang pertama gunakan mata uang Jinggara. Yang kedua bebas bea untuk pedagang asing. Yang ketiga pusat transit rempah dari Maluku. Pengaruh Islam. Yang pertama perluas jaringan dagang ke Timur Tengah. Yang kedua tingkat kepercayaan pedagang Muslim. Selanjutnya ada sosial budaya. Yang pertama aspek sosial. Struktur masyarakat terbagi dalam 4 strata, yaitu Anak Karung, bangsawan tinggi, Tumaka Janang, bangsawan rendah, Tahu Maradeka, rakyat bebas, dan Atta Budak. Peran perempuan. Perempuan memiliki peran penting, bahkan bisa menjadi pemimpin. Kerabatan bersifat bilateral. Hubungan luar negeri. Aktif berdagang dengan Asia dan Eropa, bersaing dengan Bond dan VOC. Selanjutnya ada aspek budaya. Yang pertama, bahasa dan sastra. Bahasa Makassar dan aksara jagang-jagang. Karya sastra penting seperti Lontarak dan Surek Galigo. Selanjutnya ada agama. Awalnya animisme, lalu Islam resmi sejak Sultan Alauddin.
tradisi lokal dan sufisme tetap kuat. Selanjutnya ada arsitektur dan seni. Benteng Somba CPU, rumah adat Bala, Lompah, tarian Pakarena, musik genderang bulo dan silat Makassar. Selanjutnya ada tradisi, ritual kerajaan, tolak bola, dan upacara musim tanam seperti mapalili. Selanjutnya ada pengaruh Nusantara, menyebarkan budaya maritim dan hukum adat di timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Pranata. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Goa Talo terjadi pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, berkuasa 1629. Kesultanan Goa Talo merupakan gabungan dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, yang bersatu pada abad ke-16 untuk memperkuat kekuasaan politik dan militernya di wilayah di timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keruntuhan kerajaan Kesultanan Goa Talo runtuh setelah kalah dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669 melawan VOC dan sekutunya Arung Palaka. Kekalahan ini memaksa Sultan Hasanuddin mendatangi perjanjian Bongoya pada 1667 yang sangat merugikan Goa. VOC mendapatkan monopoli dagang dan kekuasaan Goa melemah. Setelah itu, pengaruh Goa Talo menurun drastis dan kesultanan pun tidak lagi menjadi kekuasaan besar di Indonesia Timur.